Warta Jemaat kita Minggu 25 Juli 2021. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pagi ini kembali dapat bersama-sama beribadah. Mari kita gunakan kesempatan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh sehingga makin mengenal Tuhan dan iman kita dikuatkan. Pengurus mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan baik melalui transfer maupun yang diberikan pada bendahara gereja. Jemaat atau simpatisan yang ingin memberikan persembahan dapat menyerahkan pada bendahara atau transfer ke rekening BCA nomor 12020067888 atas nama Christian Adilowanto, Koni Sinta. Terima kasih, Tuhan memberkati persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara. Berdasarkan keputusan pemerintah dan surat pengembalaan dari BP Sinode GKT, serta surat edaran Bupati Bondowoso untuk memutuskan penyebaran COVID-19 dan ketetapan PPKM darurat atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali, mohon jemaat dapat beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti live streaming YouTube pada pukul 8 pagi. Marilah kita memperhatikan kerohanian kita sehingga hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan serta memuliakan nama Tuhan. Sebagai bentuk ketaatan pada pemerintah untuk memutuskan penyebaran COVID-19, mohon jemaat sungguh-sungguh disiplin memperhatikan serta mentaati protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menghindari makan bersama di tempat umum, dan mengurangi mobilitas demi kesehatan sesama serta diri kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita siapkan diri kita untuk beribadah pada hari ini. Saya undang jemaat untuk mengambil sikap berdiri, kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena kasih-Nya, karena perlindungannya, karena anugerahnya kita ada sampai pada hari ini. Marilah kita memuji Allah kita. PPR 4, pujilah Allah. Pujilah Allah karena cintanya mengirimkan anaknya mati bagiku. Haleluya, puji Tuhan,
korbannya. Kuasa iblis telah lenyap, mau dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Puji Roh Kudus, karena anugerah-Nya menerangi hatiku dan ubahkanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Demikian panggilan ibadah kita, jemaat dipersilakan duduk. Dosa membuat kita menjauh dari Allah. Dosa telah merusak kehidupan kita. Dosa telah merasuk dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dengan segala upaya kita tidak bisa lepas dari dosa yang membelenggu kita. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Dan anugerah Tuhan tersedia bagi kita yang telah rusak dan hancur di hadapan-Nya. Ia mau memulihkan hidup kita. Lagu kehidupan yang hancur menghantar kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Serahkan hidup yang hancur, bagaikan tali yang putus. Meski hatiku telah luluh, Tuhan tak biarkan aku. Hancur leburlah hidupku, tiada dapat membentuk lagi. Mendapat hidup yang baru, sandar Tuhan tak akan kecewa. Serahkan hidup yang hancur, bagaikan kain yang koyak. Hanya Tuhan yang perbaiki, patutlah bersorak-sorak. Hancur leburlah hidupku, tiada dapat membentuk lagi. Mendapat hidup yang baru, sandar Tuhan tak akan kecewa. Serahkan hidup yang hancur, bagaikan bunga yang gugur.
kecewa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh rahmat dan belas kasihan, kepadamu kami datang dengan apa adanya kami. Kami menyadari dan mengakui bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak menjalankan kasih kami kepadamu dan kepada sesama dengan tulus. Kami menjalani hidup hanya untuk diri kami sendiri. Dalam perkataan dan perbuatan kami tidak memuliakan Tuhan, bahkan menjadi batu sandungan bagi sesama. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa mengingat akan anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang amat besar bagi kami, sehingga kami dapat hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Sungguh kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan dalam Kristus. Dan kami mohon Allah Roh Kudus terus membimbing kami hidup seturut firman-Mu, seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah dari Allah yang terambil dari Roma 6 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita yang telah menerima anugerah Allah, mari kita hidup menurut firman-Nya. Menjadi petunjuk hidup baru pada minggu ini terambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Mari kita baca bersama-sama petunjuk hidup baru. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat dipersilakan duduk. Di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada rasa aman. Di dalam Tuhan ada pengharapan, dan di dalam kasih Tuhan kita dapat menikmati hidup ini. PPR 126 di dalam kasih Allah. Di dalam kasih Allah tetaplah hatiku, karena janji Tuhan yang tidak berubah. Meski gelombang besar dan angin menderu, tiada aku takut, Allah besertaku. Kemana Tuhan bawa, aku selalu ikut. Tuhanlah gembalaku yang hiburku selalu. Tuhan selalu jaga siang maupun malam. Ku ikut dengan setia, tentu aku senang. Di depan jalanku semeru bunga-bunga, gelap akan jadi terang, mulia surga nyata. Tolong aku, oh Tuhan, peganglah tanganku. Kini aku berserah kepadamu selalu. Saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Mari bersama umat percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat, kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan diri kita dengan menyanyikan PPR 110, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Roh-Nya selalu beserta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku, karena yang diperbuatnya tentu baik bagiku. Karena yang diperbuatnya tentu baik bagiku. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalanku susah, diberi rahmat dalam hujan, roti hidup tak kurang. Meski ku merasa penat dan jiwa menanggung berat, dari batu air memancar dan terbit kegirangan. Dari batu air memancar dan terbit kegirangan. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, kasih-Nya amat besar. Dijanjikan perhentian yang indah amat teguh. Bila Yesus Kristus datang, mulianya akan ku pandang. Selamanya ku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku. Selamanya ku mau bersorak, Yesus pimpin jalanku. Kepada hambanya dipersilakan. Tes 1, 2. Shalom, selamat beribadah untuk kita semua. Sungguh bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah di minggu ini. Masih dalam suasana PPKM, ya, masih belum mengadakan ibadah secara onsite, tapi kita boleh bersyukur, boleh bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan pelajari satu tema, yaitu hidup yang bermakna. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah Kau berikan bagi kami di dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami hari ini. Kami masih bisa beribadah, itu semua adalah berkat dan anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami mau menyerahkan setiap diri kami. Kami mohon Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh tenang sejenak, teduh sejenak,
belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh dibangkitkan kembali, kami boleh bersemangat, kami boleh hidup di dalam jalan-Mu, hidup menurut kehendak-Mu. Berkatilah ya Tuhan hamba-hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, kiranya apa yang dipersiapkan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kolose 3 ayat 1 sampai 4, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, disadari atau tidak, di dalam kita menjalani kehidupan, kita selalu berusaha untuk mencari makna, selalu berusaha mencari nilai dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan itu adalah kehidupan kita, manusia selalu berpikir dan mencari pengertian. Ketika kita sudah melewati satu masa, kita belajar. Oh, aku belajar ini, makna dari apa yang sudah aku lewati. Bahkan ketika kita menonton film, ya saya hobi nonton film, seringkali kita nonton harus sampai akhir supaya ngerti. Oh ini toh pesan dari film tersebut. Namun menjadi ancaman yang berbahaya bagi kita adalah ketika kita mencari sesuatu atau kita mengejar yang tidak ternilai dengan sesuatu yang bernilai. Ya. Menjadi bahaya, menjadi ancaman bagi kita manusia adalah ketika kita mengejar yang tak ternilai dengan sesuatu yang bernilai. Karena sesuatu yang tidak bernilai tidak bisa dibandingkan dengan apa yang bernilai. Contohnya, ketika kita ditanya, apa sih arti kebahagiaan? Apa artinya bahagia? Banyak orang berusaha mencari kebahagiaan dengan segala macam cara. Tapi orang bijak berkata, kebahagiaan itu sederhana. Ya, nggak perlu ini, nggak perlu itu. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sederhana. Lalu untuk apa manusia menjalani hidupnya kalau kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sederhana? Atau banyak orang juga mencari pengakuan, mencari penerimaan, berusaha untuk menyenangkan semua orang. Tetapi tidak disadari bahwa setiap kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Mungkin kita bisa menyenangkan beberapa orang, tetapi kita tidak bisa berusaha atau kita tidak bisa mewujudkan disenangi oleh semua orang. Sebab sebagaimanapun baik kita berusaha, selalu ada celah bagi orang untuk menjatuhkan, selalu ada celah bagi orang lain untuk mencari keburukan dalam diri kita. Sehingga akhirnya manusia merasa lelah dan biasanya orang-orang yang bijak yang sudah banyak pengalaman berkata, sudah sekarang waktunya cari Tuhan, ya, nggak usah macam-macam, wes hidup cari Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, wes cukup itu tok, ya makan nasi putih, garam sama tempe sama kerupuk, wes seneng, ya. Apakah hanya itu yang akan dicapai oleh manusia? Apakah itu makna kehidupan sesungguhnya dari setiap kita? Apakah cukup dengan hal-hal yang sederhana? Kita melihat kembali apa makna kehidupan melalui Rasul Paulus. Ya, kita melihat bagaimana sih seharusnya menjalani kehidupan yang bermakna di dalam kita menjadi orang-orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus. Yang pertama, Paulus berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Paulus menuliskan pesannya kepada jemaat di Kolose dan juga kita di hari ini untuk mencari perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Yang di atas itu bukan mencari surga ya Bapak Ibu. Seringkali kalau kita ngomong atas itu tentang surga. Ya karena konsep atas dan bawah di dalam bumi yang bulat ini atasnya mana, bawahnya mana. Kita tidak tahu surga itu di mana. Kita bukan mencari surga. Tetapi yang terpenting di sini, ketika kita memikirkan di atas, itu artinya kita memikirkan bahwa Kristus yang adalah kepala, Kristus yang adalah pemimpin, Kristus yang menjadi yang terpenting. Bukan tentang masalah surga di mana, neraka di mana, tetapi dalam kehidupan kita yang harus kita fokuskan, yang harus kita utamakan adalah apakah Allah yang bertahta dalam hatimu, apakah Allah yang menguasai hidupmu, apakah Kristus yang ada di dalam hatimu. Karena banyak seringkali kita menemui ya, orang berusaha beribadah begitu rupa, orang berusaha berbuat baik, tetapi tidak ada ujungnya begitu ya. Bisa menjadi aduh aku capek nih berbuat baik terus ya, kasih hati minta rempelo gitu ya. Orang nggak pernah puas, bahkan dengan kebaikan kita, bahkan banyak orang baik dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat. Di sini yang terpenting bukan tempat atasnya, tetapi yang terpenting adalah siapa yang ada di atas itu. Ketika kita berpikir siapa yang ada di paling atas kehidupan kita, itu haruslah Kristus, haruslah Allah yang bertata di tingkat paling atas kehidupan kita. Rasul Paulus di sini menekankan bahwa setiap apapun yang kita lakukan, setiap peraturan yang kita taati, setiap ibadah yang kita ikuti, itu bukan tentang diri kita, itu bukan tentang aku, tetapi itu adalah sesuatu tentang Tuhan, sesuatu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Diri kita sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani ketaatan kita, ketika kita menjalani kebaikan kita, itu bukan soal aku, bukan soal orang lain, tetapi itu soal bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Ya, sehingga ibadah minggu itu kadang-kadang di zaman ini ya, dengan berbagai macam gereja yang mengadakan ibadah online, kita bisa pilih ya, aku jam segini mau ibadah di sini, jam segini ibadah di sini. Aku nggak suka pendeta di sini khotbahnya nggak bagus. Aku mau cari ibadah di sini khotbahnya lebih bagus, lebih menarik. Kalau kita beribadah seperti itu, pertanyaannya adalah untuk siapa kita beribadah? Untuk diri kita atau untuk Tuhan? Ketika Paulus mengajak kita mencari hal yang di atas, ini bukan sekedar usaha saja. Ini adalah sebuah hasrat, sebuah kerinduan, sebuah kesadaran yang terus-menerus ada di dalam diri kita untuk melihat bahwa Allah yang berkuasa, bahwa Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa bahwa Allah yang beranugerah, Allah yang begitu mengasihi kita dan yang memberikan segala apa yang kita perlukan, baik dalam kehidupan saat ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Mencari Allah, mencari perkara yang di atas. Melalui bagian ini kita diajak untuk melihat seluruh keberadaan kita, apa yang ada pada kita saat ini. Ya, keluarga, pekerjaan, relasi-relasi, pelayanan yang dipercaya pada kita menjalani itu bukan untuk menunjukkan bahwa aku bisa, bahwa aku yang terbaik. Tidak, tetapi menunjukkan bahwa Tuhanlah yang sudah memberikan, Tuhanlah yang sudah mempercayakan segala sesuatunya, bahkan kemampuan kita untuk melakukannya itu adalah dari Tuhan. Kalau kita sudah menemukan apa yang di atas, kalau kita sudah tahu bahwa hanya Tuhan yang bertahta di atas kehidupan kita, Paulus mengatakan, tetaplah pada perkara yang di atas itu, pikirkanlah perkara yang di atas. Ya. Kolose 3:2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Ketika kita memikirkan perkara yang di atas, ketika kita menjalani kehidupan kita yang begitu baik, karena kita bersyukur pada Tuhan, kita taat, kita memberikan dan melakukan yang terbaik gitu ya. Tetaplah pada pikiran itu. Jangan sampai kita melihat orang lain dan memaksakan, kamu nggak baik karena kamu tidak melakukan seperti apa yang aku lakukan. Kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begitu. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di sini Paulus terus mengingatkan agar di dalam kita menjalani kehidupan, jangan membuat diri kita menjadi satu tolak ukur. Jangan menjadikan orang lain sebagai perbandingan untuk menghakimi atau untuk bermegah. Aduh, aku untung ya, aku di sini aku lebih baik daripada orang itu. Untung ya, aku kenal Tuhan, aku bisa jauh lebih baik dari orang itu. Untung ya, aku ada dalam keluarga ini, aku bisa berbuat baik dan lain sebagainya. Jangan merasa lebih baik atau jangan merasa lebih buruk. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ingatlah bahwa semuanya itu adalah anugerah. Semuanya adalah pemberian Tuhan. Sehingga kita tidak bisa menghakimi. Karena penghakiman, Paulus berkata penghakiman adalah haknya Tuhan. Jemaat di Kolose pada waktu itu dipengaruhi oleh banyak pengajaran yang membuat hidup itu menjadi terasa begitu berat. Menjalani aturan agama itu sebagai suatu beban yang berat yang dipikul. Orang Kristen harus beginilah, orang Kristen nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Orang Kristen harus turuti hukum Musa karena Yesus adalah orang Yahudi. Orang Kristen harus taat peraturan yang ditetapkan oleh gereja, oleh jemaat, sehingga mereka melakukannya itu bukan untuk Tuhan lagi, tetapi mereka melakukan untuk para pengawas yang mengawasi mereka atau para pengajar yang mengajar mereka di sana. Sungguh kehidupan yang berat ketika menjalani itu di bawah peraturan, di bawah hukum Taurat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah orang Kristen boleh bebas semaunya karena semuanya adalah anugerah Tuhan? Apakah kita boleh bebas melakukan segala sesuatu? Toh semuanya adalah kasih Tuhan. Tuhan nggak menghukum, Tuhan begitu mengasihi manusia. Kita lihat jawabannya ya. Di ayat yang ketiga, Paulus menuliskan satu hal yang indah. Dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apakah orang Kristen boleh bebas bertindak semaunya? Jawabannya adalah tidak. Karena kita telah mati di dalam Kristus. Artinya kita mematikan diri kita yang lama, kita mematikan ego kita mematikan semua kebanggaan dan keinginan kita di dalam Kristus. Kristus yang bagaimana? Kristus yang taat sempurna, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Hidup di dalam anugerah artinya hidup di atas hukum. Ya, kalau hukum Taurat di sini, anugerah ada di sini, menaungi hukum Taurat. Ya, jadi ketika kita hidup di dalam anugerah Allah, artinya kita dengan sukacita, kita dengan sadar, kita dengan rela hidup tidak melanggar hukum-hukum yang ada. Bahkan kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik dari standar-standar hukum yang ada. Sebab kita telah mati di dalam Kristus. Kristus yang taat sempurna, kita ada di dalamnya, kita mematikan diri kita untuk masuk dalam Kristus. Sehingga bukan lagi kita, tetapi semuanya adalah tentang Kristus. Kehidupan kita bukan tentang kita lagi, tetapi tentang Kristus. Ketika kita berbicara, apakah perkataan Kristus yang orang lain dengarkan? Ketika kita berpikir, apakah pikiran Kristus yang kita pikirkan? Ketika kita bertindak, apakah kasih Kristus yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita? Kita membenamkan diri, mati di dalam Kristus artinya kita membenamkan diri, tenggelam di dalam Kristus yang sempurna itu. Kita tenggelam di dalam Kristus yang taat. Supaya ketika Kristus dimuliakan, ya, kita pun merasakan kemuliaannya. Kristus
kalau kita melihat perjalanan kehidupan Kristus ya. Kristus disembah di dalam kesederhanaan. Ketika ia bayi di palungan yang sederhana, raja-raja menyembah dia. Tapi Kristus juga dimuliakan ketika ia dikutuk. Dimuliakan di atas kayu salib ketika ia menerima kutukan menjadi hukuman, ya, menjadi pengganti. Ia dihukum, ia terkutuk, tetapi ia juga dimuliakan di dalamnya. Kristus yang telah mati membuat kita menjadi hidup. Dan Kristus yang telah bangkit memberikan kita pengharapan, memberikan kita sukacita di tengah dunia yang penuh penderitaan, di tengah dunia yang penuh kesedihan. Ada pengharapan, ada Kristus yang selalu terpancar melalui kehidupan kita. Hidup yang bermakna bukan lagi soal kita. Hidup yang bermakna bukan lagi soal diri kita, tetapi adalah mengenai Kristus yang terpancar melalui kehidupan kita. Sehingga di dalam kita memaknai kehidupan. Hidup yang bermakna bukan tentang aku mencapai ini atau aku mencapai itu, aku punya ini, punya itu, tidak. Tetapi bagaimana dengan apa yang aku capai, dengan apa yang aku dapatkan, aku bisa memuliakan Kristus. Saya menutup dengan dua orang tokoh di zaman yang agak berbeda, tetapi dua-duanya ini mempunyai satu kesaksian yang indah dalam kehidupannya, melalui kehidupannya. Yang pertama adalah John Sung, ya, lahir tahun 1901 di Cina, di Tiongkok, dari keluarga yang sederhana, gitu ya. Tetapi ia dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu dengan misionaris dari lembaga Metodis, ya, yang menginjili ke Tiongkok. Di sana dia belajar, dia mengenal Tuhan, dan pada umur 18 tahun ia dapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, ya, di Amerika. Masih muda, umur 18 tahun, dia belajar dengan giat, gitu ya, sampai dapat gelar master, bahkan dapat gelar doktor dalam bidang kimia. Tetapi dalam perjalanannya itu dia sempat merasa, untuk apa sih aku belajar tinggi-tinggi, gitu ya. Lalu dia masuk belajar teologi. Tetapi di dalam dia belajar teologi juga mau jadi pendeta di gereja, dia merasa bukan di situ hatinya. Akhirnya setelah ia menyelesaikan gelar doktornya itu, dia menyelesaikan belajarnya dalam segala tekanan-tekanan yang ada, dalam perjalanan dari Amerika menuju Tiongkok, dia merasakan ada satu panggilan Tuhan, ya. Dan semua gelarnya, medalinya gitu ya, dalam perjalanan naik kapal laut dibuang di jalan. Dia bilang, Tuhan, aku mau menyerahkan diri untuk memberitakan Injil. Dia cuma sisihkan atau tidak membuang satu sertifikat, yaitu gelar doktornya, untuk diserahkan kepada orang tuanya, bilang, aku sudah selesai studi sampai doktor, gitu ya. Habis itu dia memberikan pada orang tuanya, dia berkeliling, ya, di seluruh Tiongkok dia berkeliling untuk memberitakan Injil. Bahkan ya sampai ke Indonesia, ya, sekitar tahun 1940-an dia sampai ke Indonesia, dia berkeliling, ya, untuk memberitakan Injil di kota-kota besar, mulai dari Semarang, Surabaya, Jakarta. Bahkan mungkin ya secara tidak langsung gereja kita GKT adalah salah satu hasil dari pemberitaan firman. Mungkin tidak langsung, tetapi orang-orang yang mendengarkan John Sung ini yang punya semangat untuk memberitakan Injil. Sungguh luar biasa, bukan tentang dirinya, bukan tentang pencapaiannya, tapi dia memakai segala yang ia tahu, ilmunya yang tinggi, untuk bisa memberitakan bahwa Kristus adalah juru selamat dunia. Kristuslah yang terutama, Kristuslah yang memberi pengharapan. Satu tokoh lagi yang mungkin kehidupannya jauh berbeda dengan John Sung dan pelayanannya, ia punya kehidupan yang berbeda, ya. Kalau Bapak Ibu tahu, orang ini, ya, mungkin kalau kita lihat begini nggak langsung tahu ya ini siapa, begitu ya. Kalau saya tunjukkan begini, nah mungkin baru kita, oh ini toh, ya. Kalau tahu merek ini ya, Colgate, ya, William Colgate, ya, seorang yang sederhana juga dalam perjalanan kehidupannya. Dia
bekerja sebagai buruh biasa. Namun ia diberi kepercayaan ya oleh ketika ia bekerja di sebuah pabrik deterjen begitu ya. Ia diberi kepercayaan dan akhirnya ialah yang menjadi pemimpin dari perusahaan tersebut. Ia mengembangkan inovasi dan terus sampai keturunannya ya, sampai hari ini produk-produknya. Yang menarik adalah ketika dia menjalankan beberapa awal tahun kepemimpinannya, ia tidak lupa untuk memberikan persembahan persepuluhan. Dia bilang sama akuntannya gitu ya, tolong profit untuk saya selalu dipotong 10% untuk gereja. Kemudian di tahun berikutnya dia meningkatkan, tolong keuntungan buat saya profitnya potong 10% untuk gereja, 10% untuk pendidikan. Tahun berikutnya dia bilang, tolong keuntungan buat saya, 10% buat gereja, 10% buat pendidikan, 10% buat misi. Dan akhirnya sampai dia bisa bilang sama akuntannya, tolong 10% buat saya, 90%-nya digunakan ya untuk segala sesuatu yang diperlukan oleh gereja, oleh pendidikan, oleh semuanya. William Colgate menyadari ya hidup pencapaian yang besar, tanggung jawab yang besar, bisa menjadi berkat yang lebih besar. Saya tidak menyarankan kita sekolah tinggi-tinggi lalu sertifikat ijazahnya dibuang ya. Saya juga tidak meminta kita untuk memberikan 90% untuk gereja, tidak. Saya mau mengatakan bahwa hidup kita itu menjadi bermakna ketika apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu bisa menjadi sesuatu yang bermakna juga bagi orang lain. Hidup yang bermakna adalah ketika Kristus terpancar melalui kehidupan kita. Hidup yang bermakna adalah satu kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu, bukan kekuatan kita. Bersandarlah padanya yang menguatkan dan memampukan kita. Sekarang hidup kita menjadi bermakna ketika kita mau menggunakan semuanya ini untuk sebaik-baiknya. Kita menyadari bahwa Kristuslah yang menjadi penguasa atas hidup kita. Kristuslah yang menganugerahkan segala sesuatunya bagi kita. Dan kita mau membenamkan diri di dalam Kristus. Sehingga ketika kita mati di dalam Kristus, dan ketika Kristus menyatakan kemuliaannya, kita pun bisa merasakan, ya, kita pun mendapat bagian di dalam kemuliaan Kristus. Kiranya Tuhan boleh memakai kehidupan kita, memakai pelayanan kita, memakai persahabatan kita, memakai relasi kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan melalui pikiran-pikiran kita, perkataan kita, postingan-postingan kita, dan segala sesuatu yang ada dalam kita bisa digunakan untuk memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang kami membutuhkan pertolongan. Kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami memiliki Yesus. Kami ada di dalam Yesus. Dan biarlah kami ya Tuhan boleh memaknai kehidupan ini dengan benar. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang bermakna. Bukan hanya untuk orang-orang di sekitar kami, tapi juga untuk menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui keberadaan kami, nama Tuhan boleh dikenal. Melalui keberadaan kami, kasih Tuhan boleh dirasakan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh melihat akan rancangan Tuhan melalui kehidupan kami dengan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh menggunakannya itu semua dengan baik. Seperti kami boleh menyediakan kehidupan kami, tenaga kami, harta kami untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan biarlah hikmat Tuhan yang memampukan dan menolong kami untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita jalani hidup kita bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan bersandar pada lengan Allah yang kekal, yang mampu menopang segala beban dan pergumulan kita, yang membawa kita hidup di dalam kebenaran. PPR 132, sandar pada lengan yang kekal. Bersama Tuhan hatiku puas, sandar pada lengan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar, pada lengan Tuhan yang kekal. Betapa indah beserta Bapa, sandar pada lengan yang kekal. Sepanjang jalanku penuh senang dan terang, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar, pada lengan Tuhan yang kekal. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku tenang, Tuhan menghantar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar, pada lengan Tuhan yang kekal. Mari jemaat kita satukan hati untuk pelayanan doa persembahan dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kekuatan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur dapat kembali beribadah di hari ini. Kiranya kami makin mengenal Tuhan, serta memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Sebagai ungkapan kasih, kami menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini dengan hikmat Tuhan. Pakailah pengurus dalam mengelola persembahan ini untuk memperluas pekerjaan Tuhan di GKT Pos PI Bondowoso. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang percaya dalam menghadapi kesulitan, tantangan. Tuhan memberikan kekuatan dan mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami mengingat para pemimpin di Indonesia dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat dalam mengatasi persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tenaga medis, dokter, perawat, serta karyawan rumah sakit, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan dalam melayani masyarakat. Masyarakat yang dirawat di rumah sakit maupun yang isoman, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan melalui makanan, minuman, dan obat yang digunakan. Tuhan berkenan memberkati. Masyarakat kiranya menyadari pentingnya mentaati protokol kesehatan dengan benar. Para pengusaha dalam menghadapi tantangan di masa pandemi serta PPKM, kiranya Tuhan menolong agar dapat teratasi. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa seperti yang Tuhan telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi, pengutusan dan berkat oleh Pendeta Anam Epeniasi, dan kita sambut dengan pujian Amin Song. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan buat kita semuanya. Ingatlah, marilah kita menjadi orang-orang percaya yang hidup bermakna, memancarkan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Sesama kita dapat merasakan kasih Kristus lewat kehidupan kita, sesama kita boleh memuliakan nama Tuhan. Marilah jemaat sekalian, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih yang sempurna dari Allah Bapa, pemeliharaan, keselamatan, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita anak-anak-Nya untuk hidup seperti yang dikehendakinya, memancarkan siapa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengasihi kita sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.